Yuk kita bahas dikit tentang catur. Tahu kan permainan para raja itu? Pertama, kamu butuh papan dan beberapa bidak catur. Nah, apa istilah yang dipakai pas raja udah nggak berdaya alias mati kutu? Skakmat. Menurut legenda, permainan catur dimulai saat seorang wanita muda menjadi ratu. Dia kirimkan 2 putranya untuk menumpas pemberontakan yang terus berlangsung di negerinya. Sayang, salah satu putranya nggak selamat dalam penumpasan itu. Putranya yang lain segera sadar kalau dia terlalu takut menyampaikan berita menyedihkan itu kepada ibunya. Jadi, dia minta nasihat ke orang paling bijak di kerajaan itu. Namanya Kaflani. "Beri aku waktu 3 hari," kata orang bijak itu. Dan dia pergi minta bantuan tukang kayu serta minta 2 warna kayu, putih dan hitam. Dia lalu minta tukang kayu bikin sebuah papan dari potongan kayu itu dan menggambar 64 persegi di atasnya. Orang bijak itu lalu menciptakan permainan menggunakan papan tersebut dan mulai bermain dengan salah satu muridnya. Hingga mereka menjadi mahir. Permainan ini melibatkan berbagai bidak yang masing-masing punya aturan tertentu untuk melangkah di atas papan tersebut. Bidak terpenting adalah raja. Raja harus dilindungi dengan segala cara. Begitu permainan selesai, pemenang akan bilang Shamat, yang artinya raja tak berdaya. Ratu segera mendengar tentang Kaflani serta permainannya dan memintanya datang ke istana agar ratu juga bisa menyaksikan permainan itu. Kaflani dan muridnya bermain di hadapan ratu, dan begitu permainan selesai, mereka ucapkan kata-kata Shamat. Sebagai wanita yang juga bijak, ratu memahami pesan Kaflani dan sadar kalau salah satu putranya sudah tewas. Kita nggak akan pernah tahu apa kisah ratu bijak ini benar, tapi inilah salah satu dari sekian banyak legenda yang katanya menjelaskan tentang penemuan catur. Salah satu bentuk catur paling awal yang dikenal disebut Chaturanga, dan ini berasal dari abad ke-6 Masehi. Kita bisa melacaknya kembali ke kerajaan Gupta di India Utara. Nama Chaturanga artinya 4 divisi, yang artinya infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta. Ini adalah 4 jenis bidak catur yang dipakai bermain. Permainan ini begitu populer hingga menyebar ke bagian dunia lain. Awalnya sampai ke Persia, di mana permainan ini disebut Shatranj. Permainan ini berubah berkali-kali sampai abad ke-15 dengan banyaknya negara yang memiliki variasi permainan yang berbeda. Di beberapa negara Asia misalnya, buah catur diletakkan di titik potong persegi, bukan di dalam persegi itu sendiri. Di Mongolia, papan catur terdiri dari 11 kali 10 persegi, tak seperti papan catur standar dengan 8 kali 8 persegi. Di abad ke-19, dimulailah turnamen catur pertama dan bahkan kejuaraan dunia resmi pertama yang diadakan tahun 1886. Wilhelm Steinitz resmi menjadi pemenang catur dunia yang pertama. Sampai pertengahan abad ke-20, pemain catur umumnya mengandalkan taktik dan permainan mereka sangat dinamis. Tapi, dengan ditemukannya basis data dan mesin-mesin catur, permainan ini mengalami revolusi dan jadi lebih bisa diprediksi. Permainan catur jadi tersedia di berbagai situs web dan diperkirakan sekitar 600 juta orang di seluruh dunia tahu cara bermain catur sekarang ini. Langkah bidak catur di papannya sangat simpel, tapi kemungkinan permainan ini tanpa batas. Ilmuwan telah memperkirakan ada antara 10 pangkat 111 sampai 10 pangkat 123 posisi dalam catur. Itu menakjubkan. Lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta yang bisa diamati, yang diperkirakan antara 10 pangkat 78 sampai 10 pangkat 82. Dalam teori, permainan catur terlama bisa sampai 5.949 langkah. Permainan catur resmi terlama terjadi di tahun 1989 dan melibatkan 269 langkah. Kedua pemain butuh waktu lebih dari 20 jam untuk menyelesaikan permainan itu dan berakhir dengan seri. Bidak terkuat di papan catur adalah ratu atau ster karena memiliki kombinasi langkah benteng dan gajah atau menteri. Awalnya, buah catur ini disebut penasihat dan gerakannya nggak begitu fleksibel. Tapi, buah catur ini mulai disebut ratu di abad pertengahan di Eropa. Sebagian sejarawan beralasan bidak unik ini bisa menjadi bidak paling berbahaya di papan catur sampai abad ke-15 karena banyaknya contoh pemimpin wanita di era itu. Permainan ini begitu mengakar dalam budaya populer, hingga buku kedua yang pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris adalah tentang catur.
Buku itu berjudul The Game of Chess dan diterbitkan oleh William Caxton di tahun 1470-an. Kita pikir papan catur yang bisa dilipat adalah cara agar bidak catur tersimpan rapi saat tak digunakan. Tapi model papan catur ini ditemukan dengan tujuan yang sama sekali lain. Selama beberapa periode dalam sejarah, catur dilarang karena berbagai alasan. Di tahun 1254 misalnya, Raja Louis IX dari Prancis melarang catur karena dia lihat permainan ini sia-sia dan membosankan. Orang harus mencari cara untuk tetap bisa bermain catur, sehingga ditemukanlah papan catur lipat. Begitu ditutup, papan catur itu bisa mudah ditaruh di rak buku dan bisa keliru dikira 2 buku. Mungkin kita pernah bertemu berbagai bidak catur kuno di berbagai tempat, tapi set catur lengkap tertua ditemukan di Pulau Lewis di Skotlandia Utara. Set ini berasal dari abad ke-12. Dari tampilannya, set ini entah dibuat di Islandia atau Norwegia. Karena tampilannya yang unik, bidak-bidak ini dipakai sebagai sumber materi untuk berbagai bidak catur dalam sejumlah film. Catur bukan cuma menghibur, tapi juga memiliki banyak keuntungan lain. Spesialis neurologi memandang catur sebagai cara efektif untuk meningkatkan ingatan. Ini karena catur mendorong pikiran untuk memecahkan berbagai masalah kompleks dan menyusun strategi terbaik. Efek positifnya bagi orang muda membuat catur diperkenalkan di sejumlah sekolah di berbagai negara. Catur juga dikaitkan dengan nilai yang lebih tinggi dan perilaku yang lebih baik. Sebagian pemain begitu mahir, hingga bisa bermain dengan mata tertutup. Janos French, seorang pemain asal Hongaria, memecahkan rekor bermain melawan 52 orang di waktu yang sama dengan mata ditutup di tahun 1960. Kalau itu nggak cukup mengesankan, akhirnya dia memenangkan 31 dari permainan itu. Pemain catur mengesankan lainnya adalah Immanuel Lasker, seorang ahli matematika dan filsuf yang memegang juara catur dunia lebih lama dari pemain lain manapun selamanya. Dia menyandang gelar itu dari tahun 1894 sampai 1921, selama 26 tahun, 337 hari, kalau kamu hitung. Di tahun 1985, seorang aktivis dan pemain catur bernama Garry Kasparov menjadi juara catur dunia termuda hingga hari ini. Dia baru berumur 22 tahun. Selain juara dunia, gelar pemain catur tertinggi yang bisa diberikan adalah gelar Grandmaster. Penghargaan ini diberikan kepada para pemain untuk penampilan puncak mereka dalam permainan catur. Dan untuk mendapat gelar Grandmaster, kamu harus menang 3 kali. Sekali diberikan, gelar ini dipegang seumur hidup, tapi bisa dicabut paksa karena kecurangan. Tapi gimana orang bertindak curang dalam catur? Salah satu cara paling umum hari ini adalah memakai komputer untuk memilih langkah yang lebih baik. Karena sekarang, komputer jauh lebih pandai bermain catur dibanding manusia. Di tahun 1997 misalnya, komputer buatan IBM bernama Deep Blue menjadi terkenal karena mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov. Adapun Grandmaster catur termuda di dunia bernama Abhimanyu Mishra dari Amerika Serikat. Dia memecahkan rekornya di tahun 2021 dalam usia baru 12 tahun 4 bulan. Yang luar biasa, dia pertama kali belajar main catur saat baru berumur 2,5 tahun. Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Sergei Karjakin yang menjadi Grandmaster termuda di usia 12 tahun 7 bulan di tahun 2002. Program komputer pertama yang dikembangkan untuk bermain catur ditemukan di tahun 1951 oleh ahli matematika Alan Turing. Saat itu, nggak ada komputer yang cukup kuat untuk memprosesnya, jadi Turing harus mengujinya sendiri. Dia melakukan kalkulasi dan bermain menurut hasilnya, tiap langkahnya butuh beberapa menit. Thomas Wilson, seorang penemu Inggris, menemukan tumbling chess clock atau jam catur jatuh di tahun 1883 untuk membantu permainan. Temuannya berupa balok jungkat-jangkit dengan 2 jam yang ditaruh seimbang di papan itu. Sebelum ini, pemain catur biasa mengukur langkah mereka dengan jam pasir.